Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel Info Nusantara. Dalam channel ini kami akan membagikan berita-berita seputar politik dan artis Indonesia. Semoga apa yang kami bagikan bisa bermanfaat untuk Anda semua. Salam NKRI harga mati. Viral momen anak buah Anies Baswedan marah ke seniman di Taman Ismail Marzuki. Tribun Kaltim, anak buah Anies Baswedan marah ke seniman di Taman Ismail Marzuki. Ini respon Gubernur DKI Jakarta. Polemik pembangunan Hotel Bintang 5 di Taman Ismail Marzuki atau TIM oleh Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Anies Baswedan terus menuai sorotan dari seniman. Terlebih setelah video yang viral di Facebook memperlihatkan anak buah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sedang marah ke para seniman di Taman Ismail Marzuki. Dilansir dari Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegur anak buahnya yakni Deputi Gubernur Bidang Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Dadang Solihin karena memarahi para seniman di Taman Ismail Marzuki atau TIM. Anies Baswedan menyayangkan sikap Dadang tersebut di hadapan seniman. Menurutnya, Dadang harus bisa bersikap lebih tenang. Memang saya menyayangkan dan sudah saya tegur Pak Deputi Pariwisata dan Kebudayaan karena emosional. Tidak seharusnya, jadi rela saja, ucap Anies Baswedan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019, malam. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menuturkan bahwa semua aspirasi mengenai revitalisasi TIM termasuk soal pembangunan Hotel Bintang 5 harus didengar dan didiskusikan. Toh apa yang disampaikan adalah aspirasi yang sah, semua aspirasi itu sah didengar dan didiskusikan kira-kira begitu penjelasannya. Jadi dibangun ekosistem, kata dia. Meski demikian Anies Baswedan tetap meyakinkan bahwa pembangunan hotel yang juga disebut sebagai Wisma Seniman agar para seniman yang berasal dari luar kota maupun luar negeri bisa menginap di dalam TIM. Wisma di mana para seniman bisa berada di sana selama 24 jam dari seluruh dunia dari seluruh Indonesia. Jadi bukan dibayangkan seperti tempat komersial untuk di luar, ini justru untuk menampung agar seniman-seniman yang datang itu tinggalnya berada di dalam satu ekosistem, tutupnya. Sebelumnya, sebuah video rekaman yang memperlihatkan Deputi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Disparbud DKI Jakarta Dadang Solihin tengah marahi seniman di TIM ramai dibicarakan di media sosial. Adegan video itu diunggah pada Sabtu, 23 November 2019, pukul 16 WIB dalam akun Facebook Humor Politik. Dalam video itu, Dadang terlihat berdiri dari tempat duduknya sambil mengungkapkan, mau tidak diskusi, ujarnya tegas. Situasi memanas usai Dadang berkata demikian. Beberapa orang menunjukkan rasa tidak sukanya. Wah biasa aja dong jangan galak-galak, seru beberapa orang dalam video rekaman tersebut. Tidak bisa pejabat marah seperti itu, ujar yang lain. Lalu, dengan nada pelan Dadang mengungkapkan bahwa ia tidak bermaksud marah. Tidak marah, saya tidak marah, ucapnya. Setelah itu, diskusi tampak dibubarkan, Dadang yang kala itu menghampiri seniman-seniman yang hadir pun tak digubris. Bubar, ujar seseorang dalam video yang viral tersebut. Samakan dengan Wisma Atlet Senayan. Masih dilansir dari Kompas.com, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut, pembangunan Hotel Bintang 5 atau Wisma Seniman di dalam Taman Ismail Marzuki, TIM, Cikini, Jakarta Pusat, sama dengan pembangunan Wisma Atlet di Senayan. Tujuannya agar seniman yang datang dari luar kota dan negeri bisa menginap di dalam kawasan TIM ketika ada pameran maupun kegiatan. Dengan adanya Wisma, sama seperti Wisma Atlet kalau di Senayan. Untuk siapa? Tentu atlet yang berkegiatan di Senayan. Ini pun ada Wisma Seniman, wisma di mana para seniman bisa berada di sana selama 24 jam dari seluruh dunia dari seluruh Indonesia, ucap Anies Baswedan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2019, malam. Anies Baswedan pun meminta agar publik tidak menilai bahwa pembangunan hotel itu dengan tujuan komersial untuk mendapatkan keuntungan. Ini justru untuk menampung agar seniman-seniman yang datang itu tinggalnya berada di dalam satu ekosistem. Ini yang kita dorong, kata Anies Baswedan. Anies Baswedan menambahkan bahwa saat ini Pemprov DKI Jakarta memisahkan Dinas Pariwisata dan Dinas Kebudayaan agar orientasi usaha atau komersial tidak digabung dengan kegiatan pariwisata.
Jadi Jakarta itu justru sekarang memisahkan Dinas Kebudayaan dengan Dinas Pariwisata karena visinya adalah kegiatan kebudayaan itu tidak untuk komersial, jadi ini bukan lisan, dibuktikan loh, lanjutnya. Sebagai informasi, revitalisasi tim memakan biaya hingga 1,8 triliun rupiah. Revitalisasi tersebut akan menggunakan penyertaan modal daerah, PMD, Jakpro yang telah masuk dalam APBD DKI Jakarta. Pada APBD 2019 juga telah disetujui sebesar 200 miliar rupiah. Uang 200 miliar rupiah itu akan digunakan untuk merevitalisasi bagian depan hingga tengah tim. Dalam pembangunan tahap pertama ini, Jakpro berencana membangun fasilitas baru seperti hotel, pusat kuliner, dan gali seni. Pembangunan hotel pun mendapat penolakan dari seniman dan budayawan karena dianggap mengubah orientasi tim dari pusat kebudayaan menjadi tempat bisnis.